Terima kasih. Kami percaya pertemuan ini jadi penting bukan karena siapa-siapa, tapi karena ada Tuhan di tengah-tengah kami. Kami percaya kalau Engkau hadir di sini Tuhan, yang lemah jadi kuat, yang sakit jadi sembuh, yang alami kekeringan disegarkan kembali. Kalau ada yang mati imannya, bangkit lagi dalam nama Yesus. Itu sebabnya Tuhan, hamba-Mu mengangkat tangan. Taruh tanganmu atas hamba-Mu karena hamba-Mu ini bukan siapa-siapa, tidak bisa buat apa-apa. Taruh juga tanganmu ke atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Biar sebentar ketika firman-Mu diperdengarkan dari bangku yang paling depan sampai bangku yang paling belakang. Ketika firman itu diperdengarkan, ada sesuatu di batin kami yang diperbaharui. Dan hidup kami berubah. Tuhan, kalau benar dalam waktu tidak lama Engkau akan datang kembali. Satu kerinduan kami, pulihkan kami. Bagian mana dalam hidup ini yang belum pulih, pulihkan kami Tuhan. Genapi firman-Mu bahwa Kristus itu harus tinggal di dalam sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Sekali lagi pulihkan kami. Kami siap melalui firman yang kami dengar. Dipulihkan, dikuatkan, disembuhkan, diperbaharui, dibuat terupgrade lagi dengan hatinya Tuhan. Itu sebabnya dengan hati yang rendah. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Setiap kita yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Selamat sore. Shalom. Ya, senang sekali ketemu lagi sama saudara. Saudaraku, ini kebaktian yang kedua ya di hari ini. Kalau tadi pagi saya percaya tadi pagi diberkati Tuhan ya. Kebaktian yang kedua juga pasti diberkati Tuhan. Amin. Siapa yang percaya ada berkat istimewa buat kita? Wah, saudara antusias? Amin. Wah, senang sekali. Saya lihat ada saudaraku. Bosnya lagi oke. Ya. Oke, saudara, saya bersyukur Tuhan undang saya ke sini melalui gembala saudara tentu. Ya, dan tidak lupa saya mau bilang terima kasih, saya sebut dengan hormat Bapak Pendeta Hensan dengan Ibu. Terima kasih ya untuk kesempatannya. Oke, saudara, apa perlu saya perkenalkan diri? Enggak usah kan? Ya, nggak usah kan waktu ulang tahun 49 saya udah kesini. Kalau saudara bingung sama kumis saya, ini cuma tempelan, tenang, nanti saya lepas sampai di luar saudara ya. Oke, nah kita masih bahas tentang totalitas, ya kan? Tadi pagi ya Tuhan taruh di hati saya tentang kita belajar dari Musa. Jadi totalitas itu apa sih? Sebenarnya melakukan kehendak Tuhan. Ini definisi yang Tuhan taruh ya. Karena waktu gembala Pak Ensan dia WA saya, bro, ini temanya tahunan totalitas nih. Langsung saya berdoa tuh. Tuhan apa nih? Totalitas nih apa nih? Nah, ini yang Tuhan taruh. Jadi totalitas itu melakukan kehendak Tuhan bukan hanya sampai selesai. Bukan hanya sampai selesai. Tapi Yesus dia pernah bilang begini, ya enggak? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap jiwamu. Wih, saudaraku, itu namanya apa? Totalitas. Jadi bukan cuma mengerjakan kehendak Tuhan sampai selesai loh saudaraku, tapi excellent, ya kan saudaraku. Nah itu yang tadi pagi saya sampaikan. Nah jadi lawannya totalitas itu apa? Kalau tadi melakukan kehendak Tuhan sampai selesai, jadi kalau lawannya totalitas berarti apa? Setengah jalan. Kenapa setengah jalan? Karena setengah hati. Kenapa setengah hati? Karena setengah mati. Ya, makanya jadi anak Tuhan jangan setengah hati supaya tidak setengah mati gitu saudara. Ya, nah hari ini saudaraku saya coba dari sisi yang lain. Kalau tadi pagi itu kalau saudara pasti saudara beruntung loh punya gembala cerdas, pinter saudaraku ya. Saya banyak bertanya, ngobrol saudaraku ya. Ya ini saudaraku, tukar pikiran gitu saudara. Ya, kalau tadi pagi itu saudaraku saya bicara tentang totalitas dari sisi upreach gitu, dari sisi ke atas saudaraku. Tapi sore hari ini saya mau bicara tentang totalitas dari sisi misi, dari sisi outreach, ya dari sisi misi, ya. Oke, yuk. Saudara, kita kemana dulu nih? Kita buka dulu di Amsal pasal 29. Yuk, kita lihat Amsal pasal 29. Nah, kita baca dulu lah satu ayat ini. Amsal 29 ayat 18. Coba kita lihat. Ya, Amsal 29 ayat 18. Ayatnya pasti sering saudara dengar.
Nah, sudah di depan saudara, yuk. Tidak keberatan, cuma satu ayat kita baca sama-sama ya. Oke, yuk, 2, 3. Bila tidak ada wahyu, apa? Menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Ya, salinan bahasa Inggris dia bilang, if there is no vision, people perish. Gitu saudaraku. Kalau nggak ada visi, liar saudaraku. Seperti apa saudaraku orang yang tidak punya visi itu? Yang liar itu seperti apa? Seperti sekumpulan semut yang ada di pohon, ya kan? Coba goyang itu pohon, maka semut itu akan lari kian kemari. Nah begitulah orang yang tidak punya tujuan, nggak punya visi, kalau ada goncangan bingung dia. Bingung saudaraku, kemana-mana. Nah mungkin saudara lagi mikir, ini apa hubungannya sama totalitas gitu. Nah saya mau cerita dulu. Tahun 1778, nah jangan tanya saya udah lahir belum, pasti belum saudaraku ya. Ini tahun 1778 saudaraku ya. Tepatnya pada bulan Juni, itu dalam perang revolusi Amerika melawan Britain, Inggris saudaraku ya. Tepatnya di kota New Jersey yang dipimpin oleh George Washington. Ini bukan hal yang mudah saudaraku. Ternyata di situ ada sepasang suami istri, namanya William Hayes. Istrinya namanya Mary Hayes, gitu saudara. Kalau mau jelas lagi, Google aja, gampang kan? Sekarang tuh enak gitu saudara ya. Nah tapi saya cerita dulu. Ini menarik saudaraku. Nah William Hayes itu persis di bawah kepemimpinan saudaraku Washington, George Washington saudaraku ya. Sebagai jenderal, nah siapa William Hayes ini sebagai divisi combat meriam, saudara. Nah, jadi dia tugasnya ini melepaskan tembakan-tembakan. Saudara bayangin perang tahun 1778 ya, bukan 2028, bukan saudara. Jadi jelas alat-alatnya beda banget sekali gitu. Nah, tapi yang menarik, istrinya di situ sebagai palang merah itu apa sih? Ya, tim penyelamat gitu. Kalau ada yang ketembak, nah dia yang tolong. Satu kali saudaraku, ya ini yang terjadi. Suaminya ketembak, bah, kena dan meninggal. Suami istri, saudaraku, meninggal. Disaksikan oleh istrinya juga yang nolong. Karena waktu ketembak ditarik semua, dia berusaha selamatkan suaminya, sempat diobati tapi lukanya terlalu berat dan akhirnya meninggal. Boleh saya tanya dari cerita yang kecil ini, kira-kira gimana kalau saudara jadi istrinya? Gimana pendapat saudara? Masih terus melanjutkan pertempuran, saudaraku? Atau pulang ke rumah? Cuma dua itu, kan gak mungkin. Beli pecel, gak mungkin saudara. Cuma dua pilihan. Kira-kira kalau saudara jadi istrinya itu, saudara akan meneruskan pertempuran ini, tahun 17 melawan Amerika, melawan Britain, atau pulang ke rumah? Coba saya mau tanya, regu pulang atau terus? Coba, ya tentu yang jawab istri ya, kamu gak boleh jawab. Nah, yang wanita coba kira-kira terus atau pulang? Kok ada dua jawabannya nih? Terus apa pulang? Terus, siapa yang terus coba lihat? Yang sini. Yang pulang? Yang lain maunya apa? Cuma. Ini belum, ini regu A. Oke, sekarang regu B. Regu B, terus apa pulang? Wah, memang benar ini luar biasa ya. Nah, ternyata saudaraku, Mary Hayes terus. Bukan cuma terus. Ini jangan-jangan saudara udah dengar ceritanya apa gimana? Belum kan? Nggak buka Google kan? Enggak kan? Nah, saudara ternyata Mary Hayes, mau tahu nggak? Dia datengin George Washington sebagai jenderal perangnya pada waktu. Dia bilang apa? Pakai bahasa Indonesia aja. Pak, tolong Pak. Kepalang basah. Kami suami istri sudah mendedikasikan diri, saudaraku, untuk memang ikut terlibat dalam perang ini, saudaraku. Ya dengan sebuah misi loh ya. Nah, terus kemudian singkat ceritanya, saudara, dia bilang gini, boleh nggak, jenderal? Dengan rasa hormat, saya menggantikan posisi suami saya. Divisi combat tadi, divisi meriam tadi. Ya, untuk apa? Untuk dia yang masukin meriam kan, terus tembak musuh. Disetujui loh sama George Washington. Silahkan, kamu ambil peran suamimu. Wah, saudaraku. Dan satu kali waktu dia ada di depan meriam itu untuk menyalakan masukan meriamnya untuk menembak musuh, saudaraku. Itu peperangan
panjang pada masa itu, saudaraku, karena melewati musim dingin juga. Saudara tahu, rupanya cerita ini William Hayes sama Mary Hayes ini, sepasang suami istri, itu diliput oleh salah satu tentara juga yang menulis autobiografinya mereka. Ngerti nggak maksudnya? Jadi rupanya diperhatikan, ada yang ngamati, ada yang lihat kehidupan mereka. Dan satu kali ini yang diceritakan. Saya terangkan dulu ya, baju perangnya atau katakanlah seragamnya si Ibu Mary Hayes ini nggak sama kayak cowok loh ya. Dia tetap pakai rok, sudah ngerti ya. Cuma ya ada bedanya lah, gitu sudah. Nah satu kali sementara dia mau pasang itu meriam saudaraku untuk menembakkan ke pihak musuh, saudara tahu rupanya si Mary Hayes ini, si istrinya ini saudaraku, hampir nyaris ketembak. Cuma pelurunya nyasar. Saudara tahu nyasarnya kemana? Maaf nih ke rok. Jadi tembus kena roknya sini. Kan pakai rok, bukan pakai celana gitu. Psh, itu diperhatikan oleh rekannya dari jauh. Saudara tahu apa yang dilakukan sama Mary Hayes? Waktu sebuah peluru itu menembak tapi nyasar ke bawah saudara. Jadi saudara roknya tembus loh saudara. Saudara tahu nggak? Sedikit kebakar gitu saudara. Dia cuma gini doang. Saya ngerti gerakan saya maksudnya ini. Artinya apa? Apa itu peluru nyasar? Kecil gitu saudara. Apa itu ketembak? Buat saya sudah menyerahkan semua hidup saya. Wah, nangkep? Ini saya cerita gini ngerti nggak artinya nih? Mudah-mudahan nggak ngerti ya, mudah-mudahan. Saya udah capek-capek cari cerita nih. Ini kan lagi bahas totalitas. Ternyata begini, bukankah peran daripada suami istri ini gambaran dari sebuah peran totalitas? Suami istri loh, dia tinggalin anaknya loh. Dia berikan dirinya untuk sebuah perjuangan kemerdekaan bangsanya. Dan betul, Amerika menjadi bangsa yang besar. Salah satu perangnya ini saudaraku. Rupanya begini, untuk hidup dalam totalitas nggak terjadi secara otomatis, nggak ada itu, nggak ada. Itu mesti dibangun. Nah, salah satu yang membuat mereka kenapa mereka bisa totalitas tadi yang dibaca, apa itu saudaraku? Mereka punya yang namanya apa? Vision. If there is no vision, people perish. Mesti punya yang namanya apa? Visi. Punya yang namanya tujuan. Udah dibuat simpel aja dah saudaraku. Nah pertanyaan saya, punya nggak tujuan? Saudara ngerti nggak? Hidup ini harus dipandu oleh tujuan saudaraku. Coba kita lihat ya. Nah jadi udah nangkep ya. Jadi untuk totalitas tidak terjadi otomatis saudaraku. Kita harus punya landasannya. Kenapa Ibu Mary Hayes ini seolah-olah hatinya terbuat dari pualam saudaraku. Nggak ada takutnya gitu. Coba bandingin sama Kristen hari ini. Aduh saudara suruh berjuang sedikit. Oh jangan. Nanti datang hujan. Jadi mau kebaktian tuh hujan tuh bisa menghambat loh. Malah ada yang ngarep puji Tuhan hujan gitu. Jadi itu udah nanti nonton aja deh di rumah gitu malahan. Mana saudaraku totalitasnya? Mana? Tentu ini saya ngomong bukan sama saudara loh. Ini sama orang Afghanistan. Ya, saya ngomong sama yang di luar. Mana yang katanya totalitas? Ini kalau betul totalitas setahun ini saudara sudah dengar. Harusnya kurang berapa bulan ini akan berakhir. Saya percaya harusnya di akhir tahun. Tidak ada satupun jemaat di tempat ini yang tidak totalitas hidupnya. Sampainya 100% didedikasikan untuk hidup dalam kebenaran. Yang setuju beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, saya akan ajak saudara, jadi sekali lagi saudaraku tidak terjadi dengan sendirinya. Nah saya mau ajak saudara untuk melihat satu cerita sebentar. Sebelum saya isi dengan satu kesaksian-kesaksian ya. Saudara coba kita lihat sebentar, kita bisa temukan di Lukas 4 coba. Lukas 4 ayat 42. Ya, Lukas 4 ayat 42. Coba kita lihat. Sampai ayat yang ke-44. Ya, sudah di depan saudara. Nggak apa-apa saudara kalau mau ikut baca boleh ya. Lukas 4 ayat 42. Ketika hari siang, apa saudara? Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia. Lalu menemukannya dan berusaha menahan. Garis bawah itu. Berusaha apa saudara? Menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain
aku harus memberitakan Injil karena Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Coba perhatikan, kalau saudara renungkan sebentar ayat ini, saudaraku, apa yang saudara dapat dari sini? Bukankah di sini kita bisa melihat ada karakter Kristus di sana yang ditampilkan di sana? Saudara setuju enggak? Kalau kita baca Alkitab, ya kita sedang lihat karakter apa yang dilukiskan di sana kan? Betul kan, saudara? Nah, kalau saudara lihat di sana, lihat pelajaran apa yang saudara dapat di sana? Ternyata, perhatikan, ini saya mesti dramatisir ini. Dikatakan begini, ketika hari siang Yesus berangkat dan pergi ke satu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukan dan berusaha apa? Menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Jadi Yesus itu dalam pelayanannya, nah saudara mesti baca ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya Yesus tuh banyak nyembuhin orang. Ya. Coba ayat 41 dah supaya saudara dapat gambarannya kalau di 4. Nah, lihat. Dari banyak orang keluar juga apa? Setan-setan sambil berteriak. Jadi ini yang ngomong setan nih. Engkau adalah anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ngerti nggak, saudaraku? Jadi dalam pelayanan Yesus, saudaraku, rupanya orang-orang merasa diberkati. Dan saudaraku, saking banyaknya orang yang ditolong, sembuh, diberkati, saudaraku, banyak dari mereka bilang apa? Menahan Yesus. Ini pakai bahasa sekarang aja ya. Ini contohnya Yesus tuh mirip seorang pembicara lah yang diundang di luar kota gitu. Karena pelayanannya bagus, saudaraku. Lalu gerejanya bilang begini, Pak Pendeta, saya udah lapor sama Pak Gembala, boleh nggak khotbah seminggu lagi di sini? Gitu kira-kira. Udah pokoknya beres dah. Hotelnya ditanggung. Pak Pendeta suka makan apa? Pecel. Nah, warung pecelnya kita beli. Wah, gitu saudara. Ya, jadi pokoknya Pak Pendeta 7 hari di sini kita siapin semua. Bapak mau apa ngomong aja. Karena kita diberkati. Bahkan banyak yang sembuh loh Pak. Bisa nangkep nggak? Yesus diperlakukan seperti itu. Dia apa? Kira-kira ada pujian nggak yang disampaikan oleh orang-orang yang menahan? Kira-kira nahannya caranya gimana? Dulu di zaman dulu, saya teringat ayah saya. Papi saya kan juga gembala sidang. Itu kalau papi saya tuh ada tamu datang, ya, terus tamunya ini katakanlah pelayanannya itu memberkati, dan papi saya kepengen untuk dia bisa khotbah lagi, ya. Dulu tuh bisa bikin kebaktian tuh tiap hari loh, bisa. Di masa lalu saya nggak tahu, saudaraku. Jadi zaman dulu tuh bisa hari Senin kebaktian ya, hari Selasa kebaktian lagi bisa. Kalau pendetanya merasa memberkati gitu. Nah, saudara tahu nggak ayah saya bikin apa? Bajunya, saudaraku, disembunyikan. Sepatunya diambil. Nah, dia mau pulang bagaimana? Oh, nggak ada baju. Ya. Bahkan ada ide aja. Mau tahu nggak? Bajunya dimasukin di air. Jadi dia pakai baju ayah saya. Nah, itu supaya apa? Supaya nggak bisa pulang. Sampai begitunya. Saya cukup menggambarkan nggak ini? Jadi Yesus tuh diperlakukan gitu. Tolong dong. Maaf nih. Secara manusia, bangga nggak? Nih, saya udah mulai emosi, saya turun boleh nih ya. Secara manusia bangga nggak? Ada puja-puji nggak? Iya. Saudaraku, tidak banyak orang bisa kuat loh dipuji loh. Gak banyak loh. Khotbahnya bagus, tunggu ya, banyak yang sembuh, jangan pergi dulu dong, 3 hari lagi, 7 hari lagi, pokoknya kita siapin semua. Betul? Tapi Yesus bilang apa? Nah, ini yang menarik. Bahkan setan pun ngomong. Ini Yesus diteguhkan tadi. Coba lihat ayat yang ke-41 tadi. Coba ditayangin lagi. Ayat 41. Saudara, ya, ketika ini kan 42. Ayat 41-nya. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Tuh, lihat saudaraku, ada pengakuan. Lihat bahwa siapa Yesus itu diberitahukan. Wah, ini maaf nih. Kalau itu saya, gede kepala gak saudara? Iya. Nanti ya, jangan ya, 7 hari lagi ya. Udah semuanya kita siapin. Tapi mau tahu, Yesus malah bilang apa? Nah, ini menarik. Yesus bukan cuma, saudaraku, ya, menolak. Tapi Yesus bilang apa? Shh, gak usah ngomong-ngomong.
Nggak usah bilang-bilang. Bisa ngerti saudaraku? Ini diperkenalkan yang namanya apa saudara? Bukankah He is the man of purpose? Bukankah Yesus seseorang yang apa tuh? Yang berorientasi kepada apa? Kepada tujuan. Iya saudaraku. Oh itu kalau saya, beda itu. Apa? Kamu pengen saya 3 hari lagi? Saya adalah manusia yang berorientasi pada pujian. Oh bukan kepada tujuan saya, enggak. Kepada pujian. Siapa yang puji saya tinggal situ. Hati-hati saudaraku. Anda juga boleh nggak saya pinjam kebenaran ini? Saudara ke gereja itu apa? Hah? Orientasinya kemana? Ke tujuan atau ke pujian? Karena ada loh. Oh di sini nggak ada. Pokoknya sini nggak ada ya. Ini saya khotbah yang buat di Afghanistan. Ada jemaat-jemaat itu datang itu tujuannya nunggu. Aku dipuji kapan? Loh, ada yang begitu. Kok aku nggak pernah dipuji ya? Gitu saudara. Ada orang-orang saudaraku sampai rela pindah gereja itu karena apa? Menginginkan yang namanya accepted, penerimaan. Aduh saudara, gereja kok tujuannya itu? Mesti ngerti purpose-nya itu apa. Dapat sesuatu di sini? Yesus coba lihat ayat 42. Dia bilang apa saudaraku? Coba lihat 42. Ketika hari siang Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak menemukan dia dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Lihat ayat 43, dibilang apa? Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota lain aku harus memberitakan. Artinya apa? Ditolak saudara. Kenapa Yesus tolak? Dia the man of purpose. Nah, saya kasih 2 hal penting dulu. Gini, dalam hidup itu, untuk bisa totalitas ya, kita mesti punya tujuan. Itu nomor 1. Nah, dalam menjalaninya, ini banyak godaan. Ngerti ya? Banyak godaan untuk sampai di tujuan itu. Ya. Salah 2 godaannya, jadi bukan salah 1. Ini salah 2 godaannya, ini. Saudara harus bisa membedakan mana itu dampak, mana itu tujuan. Nah, salah satunya yang bisa membuat kita nantinya akhirnya tidak bisa totalitas, itu karena apa, saudaraku? Kita terdistracted, saudaraku, antara tujuan dan dampak. Saudara bisa ngerti, saudaraku? Ambil contoh, dampak tuh begini. Saya cerita tentang Yusuf dulu. Nah, Yusuf juga the man of purpose. Dialah seorang yang orientasinya kepada apa? Kepada tujuan. Ya kan? Kita lihat kan saudaraku, begitu dia dapat mimpi, saudara, apa yang terjadi dengan hidupnya dia? Langsung dapat yang namanya apa? Kesusahan. Betul? Ditangkap, dibuang di sumur, ya kan? Mau dijual, saudaraku, menurut tafsiran, ya ditelanjangi, saudara. Dia dipermalukan, saudara. Dia dibuang ke tempat yang tidak selayaknya. Ya saudaraku, dia dijual jadi budak. Itu apa namanya? Itu dampak bukan? Dampak. Untuk sampai di tujuan, ada dampaknya. Apa dampaknya? Dia jadi susah hidupnya. Tapi dampak itu bukan cuma 1. Dampak itu ada 2. Ada kesusahan, tapi juga ada kenikmatan. Yusuf pernah ngalami nggak? Ngalami, ingat nggak? Oh, dia pernah, saudaraku, ada di satu momen, saudaraku, di mana kita ngerti kan cerita itu kan, istri Potifar rupanya suka sama Yusuf. Wow, di pandangannya istri Potifar, wah, gemes deh, gitu saudaraku. Ya, menggemaskan ini Yusuf ini saudaraku ya. Ya, dan saudara, saya nggak mau dramatisir ini, saudara bisa ngerti lah. Ya kan, ini kan orang besar saudaraku. Saya mau tanya sama saudara, bisa nggak Yusuf terpengaruh ini? Bisa nggak? Dia jadikan momen itu sebagai pansos. Apa itu pansos? Oh, bantuan sosial. Itu bansos, saudaraku. Hah? Ini pansos. Bisa nggak sebagai pansos? Bisa nggak saudaraku? Bisa. Demi apa? Wah, ini kesempatan. Datang kapan lagi? Udah orang kaya, dia suka sama gue. Kan gitu kan saudara? Ya kan? Wah, ini bisa membawa aku, jangan-jangan pakai cara ini Tuhan,
mau membawa aku ke tujuan. Bisa gitu tuh. Halo, dapat sesuatu di sini? Lihat, tapi enggak. Ingat, hati-hati dalam hidup ini. Saya berdoa supaya mau totalitas. Amin, saudaraku. Tujuan. Jangan terpengaruh oleh dampak. Apa itu dampak? Bisa sesuatu yang membuat saudara susah. Bisa. Tapi jangan mundur. Tapi dampak juga bisa sesuatu yang membuat saudara apa? Saudara menjadi nyaman, menjadi enak. Nah ini yang agak susah. Nolak yang susah itu gampang. Tapi nolak yang enak. Kita ini, saya nggak tahu ya. Ini kalau seandainya umpamanya ini ya diumumkan di sini ya saudara, ya diumumkan nanti minggu depan kemungkinan AC kita lepas. Ya, jadi ibadah tanpa AC. Tapi bukan cuma AC, ini bangku-bangku juga kita singkirkan semua. Ini tegel kita cabut. Ya, pokoknya yang bikin susah saudara itu apa gitu ya. Jadi musik apa itu enggak ada, kita pakai icik-icik dangdut aja saudara. Saya mau tanya, masih mau datang sini enggak? Ayo, masih meteko kene enggak? Ayo, saya tanya saudara. Ini contoh simpel aja, ya kan? Karena jangan-jangan, maaf nih, saya khawatir gini, orang datang ke gereja, sebenarnya bukan firman yang dicari. Jangan-jangan loh, musiknya gimana? AC-nya dingin enggak? Loh, bisa jadi saudaraku. Ini kamera ya. Ini kalau nyorotnya ke saya terus lihat di YouTube ya, terus wajah saudara enggak ada, itu bisa sakit hati loh. Nah itu kok wajahnya pembicara terus, saya mana wajahnya? Bisa. Saudara, sekarang ini macam-macam kok saudara. Nah kembali lagi, mau totalitas, amin. Bagaimana? Menang sama dampak enggak? Yesus menang, Yusuf menang. Di hidup ini cuma ada dua kok dampak itu. Susah atau senang. Kenapa Yusuf menang? Kenapa saudara? Karena Yusuf tahu. Kalau orang susah, gak apa-apa. Karena susah itu sementara. Kalaupun seseorang itu ngalami yang namanya senang, lagi di atas nih. Saya kasih tahu sama saudara ya. Senang juga. Kok maunya kekal ini senang? Senang juga apa? Sementara. Tidak ada yang permanen di muka bumi ini. Tidak ada. Makanya kalau saudara tahu kebenaran ini, saudaraku, mau total, hidup totalitas, mau ngalami breakthrough. Tuh, lihat, saudaraku. Apa tujuan? Saudara harus punya yang namanya purpose. Nah sekarang saya baru khotbah. Ini tadi belum, itu cuma kata depan aja. Nah yang saya mau khotbah apa? Nah ini saudara, itu pembukaan aja. Gini, sekarang apa yang harusnya menjadi fokus kita? Kalau saya tanya sama saudara, saya nggak tahu. Saudara jawabannya apa? Yang jadi fokus saudara apa? Yang bisa membuat saudara jadi totalitas itu apa? Kalau saya tanya itu sama saudara, saudara jawab apa? Apa yang menjadi fokus saudara? Yang membuat saudara akhirnya bisa totalitas hidupnya. Saudara bisa ngalami breakthrough. Apa coba saudara? Nah saya nggak mau terlalu lama nih. Saya nanya, saudara juga jawabnya lama kayak gitu ya kan. Nah saya mau ajak saudara. Ada 3 hal penting. Simple banget. Mungkin saya habis ngomong 3 hal ini, saya selesai saudaraku, dan nanti Pak Gembala saudara yang terangin. Karena ini area kuatnya beliau, saya tahu saudaraku. Saya tahu karena saya ngerti. Nah, jadi seharusnya apa yang jadi, ingat ya, ngerti ya? If there is no vision, kalau enggak ada fokus, people apa? Perish. Berarti untuk totalitas nggak bisa terjadi sendirinya. Kita harus punya yang namanya fokus kepada sasaran. Halo, bisa ngerti? Ini kayaknya saya tuh pengkhotbah udah 35 tahun. Jadi kalau nggak ngerti tuh saya kayak rasa emosi gitu loh. Gini. Satu kali ada seorang sopir taksi di Hong Kong. Namanya
Ko Acong, sebutlah Ko Acong, ya kan? Hongkong kan nggak mungkin, Mahmud itu nggak mungkin, so. Wong Hongkong kok, ya kan? Namanya Ko Acong, ya. Ini maaf yang namanya sama ya. Nah, si Ko Acong ini supir taksi di mana? Di Hongkong. Satu kali dia lagi nyopir, tiba-tiba ada yang nyetop satu turis, bule, turisnya bule, maaf ya, turisnya tanpa busana. Ini maaf ini, tanpa busana, saudara. Ya. Di Hongkong itu biasa, saudaraku. Jati Barang enggak biasa, saudaraku. Ini Hongkong. Begitu si Ko Acong lagi nyetir, ada turis nyetop, saudaraku. Bule, tapi tanpa busana. Saya mau tanya sama saudara. Kalau saudara jadi Ko Acong, diangkut nggak turisnya? Kamu. Kalau kamu Ko Acong, tadi pagi kamu udah jawab. Kamu angkut nggak turisnya? Ayo jawab, simple. Kalau sebagai supir saya angkut. Wah, nah ini saya suka, ini masuk surga pasti, masuk surga udah. Saudara tahu, bener, kamu jangan-jangan temannya Ko Acong. Ya, itu yang saudara tahu nggak? Sama Ko Acong dibukain pintunya. Kan dari supir, dibukain dari belakang. Kan duduknya di belakang, dibuka. Tapi waktu dia mau masuk, saudara tahu, si Ko Acong nih ngeliatin turisnya ini. Atas, bawah, atas, bawah. Rupanya jengah si turisnya ini langsung bilang, "Hei, ngapain lu lihat gue?" Gitu. Atas, bawah, bolak-balik. Ngapain lu? Lu gak pernah lihat orang tanpa busana? Bilang gitu. Sudah tahu gak? Si Acong tetap ngeliatin dari atas ke bawah, Terus Acong bilang apa? Acong jawab gini, "Hei, gua gak urusan lu tanpa busana." Gitu kan. Saya cuma dari tadi lagi mikir, kamu taruh di mana uang buat kamu bayar saya? Itu lebih penting daripada tanpa busana, saya. Nah ini, Cong, bagaimana menurut? Ayo, kalau kamu nerima pikiranmu apa? Ayo. Dia nggak punya jawaban, nggak punya. Wong itu ilustrasinya saya. Saudara bisa dapat sesuatu? Kenapa kok Acong bisa kayak gitu? Karena dia punya tadi apa? Lu punya tujuan. Kalau Ko Acong modelnya, ya enggak ada di sini saudaraku. Kalau Acongnya somplak saudaraku, ya kan? Ngerti nggak saudaraku? Lihat kanan kiri, pikirannya bisa porno. Ngerti nggak saudaraku? Bisa-bisa nggak sampai ke tujuan itu. Hari itu bisa jadi Acong masuk kantor polisi. Bisa nangkap di sini? Itu loh orang yang kalau punya tujuan, dia bisa totalitas. Gak peduli, ada kenikmatan di depan, tidak. Ada kesusahan, tidak. Itu tujuanku. Bilang kanan kiri, kamu perlu kenal sama Ko Acong. Bilang gitu. Udah. Nah sekarang saya baru khotbah saudaraku ya. Mari kita lihat sebentar. Nah, hari ini kita akan lihat saudara. Ada 3 hal, tapi dari kacamata misi ya, bro, dari kacamata misi, untuk kita bisa tadi totalitas, ya. Maka kita harus punya tujuan. Nah ini, yang pertama, saudara harus memiliki tujuan yang namanya perubahan diri. Coba katakan bersama saya apa? Nah itu, saudara punya nggak misi itu? Saudara punya nggak tujuan itu? Kenapa aku di sini? Perubahan diri. Nanti mau puasa kan? Perubahan diri. Itu yang menyangkut tentang perubahan diri. Ada pepatah bilang begini, kalau kamu belum berhenti menangis buat diri sendiri, kamu udah bisa menangis buat orang lain. Jadi nomor 1, ya, perubahan diri itu harus jadi target. Ini 2024 sebentar lagi nih, nggak tahu masih cukup nggak? Kenapa saya terinspirasi perubahan diri? Kenapa? Tadi pagi saya sudah saksikan. 3 minggu lalu ya, 3 minggu lalu saya ditelepon saudaraku bahwa salah satu saudara dari keluarga rohani saya di Jamblang, Cirebon. Ternyata dipanggil Tuhan, usianya 40-an. Masih muda. Pembuluh darah pecah saudaraku, padahal orangnya badannya proporsional saudaraku. Ganteng orangnya, tingginya kayak kue. Saudaraku. Itu saudaraku, ganteng saudaraku. Minta ampun, gak taunya berangkat makan, pembuluh darah pecah. Masih muda.
Saya cuma mikir gini, ini dulu anak sekolah minggu kami, saudaraku. Saya cuma mikir gini, aduh, saya tahu apa yang sedang terjadi di hidupnya, saya tahu, saudara. Saya cuma bilang, Tuhan, mudah-mudahan dia ngerti ya, nggak kehilangan kesempatan. Perubahan diri itu harus jadi sasaran, fokus. Bisa nggak mengarah ke sana? Godaannya banyak. Banyak. Bisa di kerjaan, bisa di apa saudaraku? Bisa di keluarga, bisa. Untuk apa? Untuk saudara dirinya tidak berubah. Nah ini harus jadi target kita. Yang pertama, ini kalau mau totalitas ya, perubahan diri. Nah perubahan diri itu menyangkut 3 hal bro. Menyangkut 3 hal. Yang pertama, yang disebut dengan kognitif atau pola pikir. Ya. Yang kedua itu disebut afektif. Afektif atau pola rasa. Yang ketiga ini saudaraku, motorik. Ini ilmu pedagogik sebetulnya saudaraku. Saudara udah ngerti kan? Yang pertama kognitif, afektif sama motorik. Pola pikir, pola rasa, pola tindak. Nah kalau orang Manado mesti tambah satu lagi, pola rumokoi. Nah itu orang peteman itu ada. Gitu. Nah tapi kalau kita itu 3 saja saudaraku. Pola pikir, pola rasa, dan pola tindak. Nah saya mau tanya sama saudara. Jujur nih saudaraku. Firman Tuhan bilang apa Roma pasal 12? And be not conformed to this world, but renewing your mind. Berubahlah oleh pembaruan apa? Kognitifmu. Jadi perubahan diri itu meliputi 3. Itu harus jadi apa tadi? Harus jadi fokus. Kayak dia, fokusnya harus main keyboard ketika saya khotbah. Nggak boleh liatin saya. Nah dia kan terkagum, kok ganteng sekali pembicaranya. Nah, itu nggak boleh. Nah, dia sudah terdistrak ya. Nah gitu. Jadi harus saudaraku, apa nih? Pola pikir, pola rasa, dan pola tindak. Itu harus jadi pengejaran. Kalau mau apa tadi? Kalau mau totalitas. Jadi totalitas itu saya tawarkan ini. Ya, yang pertama targetnya harus perubahan diri. Udah cepet aja. Yang kedua adalah ini. Nggak cukup. Tapi ini PR-nya setelah saudara beres di perubahan diri, baru saudara bisa yang kedua. Yaitu apa? Perubahan komunitas. Nah, perubahan komunitas, siapakah yang disebut dengan komunitas? Ya, itu bisa keluarga, bisa sahabat. Keluarga kan termasuk saudara ya, saudara-saudara. Ya, apalagi saudaraku. Nah, saya kasih 3 hal untuk menolong kita supaya kita bisa jadi berkat di komunitas. Saudara harus punya 3 hal ini. Yang pertama, tadi vision, mission, sama culture. Saya ulang, untuk bisa jadi berkat di komunitas, saudara mesti punya apa? Vision, visi, misi, sama kultur. Karena di komunitas itu tugas saudara itu melepaskan visi. Makanya tadi saya diberkati sekali sama tayangan video pertama tadi. Itu bagus sekali saudaraku. Karena begitu ada newcomer atau new believer datang ke sini, nonton video tadi langsung sudah picturing. Oh gereja ini tuh arahnya ke sana loh. Arahnya ke situ loh. Ngerti gak saudara? Sehingga orang yang datang tuh bisa gini. Wah kok saya, kalau orang Jawa bilang cek adoe aku gitu saudara. Kok saya ini jauh dari itu. Saya mau dong Pak Gembala, gimana caranya saya supaya bisa kayak di situ, kayak yang ada di video itu gitu. Apa yang saudara lepaskan? Visi, misi, sama apa? Culture. Nah ngomong-ngomong soal culture nih, saya mau tanya, maaf. Emang culture-nya kita kalau dengar khotbah begini ya? Ini kok hening gini nih? Emang begini ya? Ya nggak apa-apa kalau memang culture-nya begini. Tapi boleh nggak ditambahin dikit saudaraku supaya yang khotbah itu nggak emosi. Ya, ada semangat gitu, kelihatan mesti terlihat saudara. Nah itu culture, betul nggak? Culture.
culture-nya mesti kelihatan. Sing mau aku dipotrekin terus, ini juga culture. Coba pisan mana aku gini. Sip, udah mantap lah. Nah, kalau saudara tersenyum, ya tertawa, itu tahu nggak? Like attract like. Itu menarik orang yang di sebelah, saudara. Ya, tapi kok saudara dengar khotbahnya serem kayak gitu. Yang pertama, ya ada lagu dia bilang begini, ku tahu roh Allah ada di sini. Tahu lagu itu? Kulihat perubahan dalam setiap wajah. Bila kuasa sorga turun, sesuatu pasti terjadi karena roh Allah ada di sini. VCD-nya sudah ada di depan, saudara bisa dapatkan itu 50.000 saja. Nah, saudara, kalau roh ada roh, di mana ada roh Tuhan di situ ada kebebasan. Coba lihat kanan kiri bilang, tunjukkan wajah bebasnya kamu. Bilangin gitu saudara. Ya, ini kayak tertekan ini wajahnya. Nah, maksud saya culture itu, nah gini. Kira-kira orang, maaf ini cuma contoh saudara enggak. Kalau ada orang baru datang, serem enggak? Kalau saudara diam kayak gitu. Nah ini culture-nya mesti dibuat saudara. Mesti, ini bukan karena saya tipe orang intim, bukan. Tapi saudara mesti punya ada yang tuh namanya smiling, ada tersenyum, itu harus itu saudara. Ya. Jadi kayak saya nih, saudaraku, jadi betah. Ini kayak saya udah mau selesai khotbahnya. Udahlah. Nah, oke. Yang terakhir. Jadi yang pertama apa tadi? Perubahan diri, meliputi berapa? 3. Kognitif, afektif, sama motorik. Itu 3 ya. Jadi gini loh, perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan. Jadi saudara, perubahan apa yang mau direncanakan di tempat ini harus terlihat. Contoh, maaf ya, di awal tahun, saudara merencanakan apa tahun ini? Kalau dibilang tahun totalitas, seperti apa? Before and after. Sebelumnya apa? Jangan sampai, ini 11 bulan sudah berjalan, sudah hampir 1 bulan kita selesai tahun ini. Loh, di bulan Desember kok sama? Aku masih seperti yang dulu. Ya, buang-buang waktu. Jangan, saya nangkep maksud saya, ngerti ya? Saudara harus bisa tunjukkan, makanya harus punya jurnal. Ini gembala saudara jago banget di hal ini. Jadi kognitif harus pengaruh ke pola rasa sampai jadi tindakan, action, motorik. Pepatah Tiongkok bilang gini, lihat saya, pepatah Tiongkok ya, saya nggak usah pakai bahasa Tiongkok ya, karena kalau saya ngomong, saya juga nggak ngerti kan. Nah, saya bisa ngomong Cangkuo itu saya bisa, tapi kuo yang kuno sekali, sampai orang Tiongkok juga nggak tahu artinya. Gini, ini bahasa, ini pepatahnya bilang begini, tangan seseorang tidak akan meraih sesuatu, bahkan kaki tidak akan melangkah, bahkan mulut tidak akan berkata-kata, kalau pikiran tidak menghendakinya. Halo, bisa ngerti? Saya ulang. Kaki tidak akan melangkah, tangan tidak akan meraih sesuatu, bahkan mulut tidak akan berkata-kata kalau pikiran tidak menghendakinya. Nah makanya saudara, bagaimana kita jadi pelaku firman sampai di motorik, sampai menjadi action ini saudaraku. Bagaimana kalau pikirannya tidak ditransformasi? Halo, saudara ngerti maksud saya? Jadi nomor 1 perubahan diri. Yang kedua apa? Perubahan komunitas. Komunitas harus jadi dampak buat pengejaran saudara. Kalau enggak bahaya saudaraku. Saudara mau buat apa di hidup ini? Saudara harus sampai ke komunitas. Nah, mempengaruhi komunitas tadi apa? Visi, misi, dan culture. Yang ketiga terakhir. Aduh, selesai. 3 bro. Yang ketiga apa? Yang menjadi target. Vision. Sasaran. Apa? Yang ketiga. Ini. Perubahan lingkungan. Tadi komunitas ya. Sekarang saya pakai istilah lingkungan. Udah dicatat aja sudah. Nah. Saya minta maaf karena saya pikir ada papan tulis di sini. Kalau ada, ya saya mau oret-oret. Jadi ini yang penting ya. Dari kalau boleh dikasih tulisan atau saudara imajinasikan aja. Ini lingkaran ya. Lingkaran tuh mulai dari tengah, terus lingkaran kedua,
lingkaran ketiga, oke? Dan lingkaran keempat. Nah, saya catat di sini, lingkaran yang paling tengah itu pribadi. Di tengah nih. Tadi perubahan apa tadi? Perubahan pribadi. Ini harus jadi sasaran. Kalau mau totalitas loh ya. Tapi kalau aku nggak mau, ya nggak usah. Ini dianggap aja nggak ada khotbahnya. Jadi yang pertama ini pribadi. Baru yang kedua apa? Community. Community itu termasuk family. Termasuk keluarga, termasuk saudara. Ngerti nggak? Sahabat. Itu di komunitas. Tapi ada lingkar yang ketiga. Mau nggak? Ini lingkungan. Ini saya sebut dengan lingkungan dalam. Udah kerekam. Baru yang terakhir, bukan yang terakhir nih. Ini yang paling luar, belum paling luar. Yang keempat, namanya lingkungan luar. Nanti kita cari lingkungan dalam siapa, lingkungan luar siapa. Nah, yang terjauh apa coba? Ini yang di luar nih. Jadi ini lingkaran, tapi tulisannya di luar. Sudah tidak ada lingkaran lagi. Mau tahu nggak yang di luar itu apa? Nih, saya pinjam istilahnya Ralph Neighbor. Dia bilang begini, ini stranger. Tahu stranger? Oh, stranger itu orang apa sih? Kok apa stranger? Hah? Kok bukan orang aneh, bukan. Stranger itu orang asing. Ini stranger. Nah, menurut saya kapasitas kita beda-beda. Tapi pertanyaan saya gini. Nomor satu, udah berubah diri belum? Kalau sudah, baru yang kedua pengejaran saudara apa? Komunitas. Bisa pasangan, bisa keluarga, anak, bisa saudara, bisa sahabat. Itu harus punya kalau mau totalitas loh. Nah, kalau saudara ini sudah, baru yang berikutnya. Apa itu berikutnya? Lingkaran dalam. Nah, lingkaran dalam, siapa dia? Maaf, bisa karyawan saudara. Bisa orang sekantor saudara. Bisa orang-orang itu yang di luar, yang saudara sering ketemu. Tapi saudara nggak pernah berbuat apapun dengan orang-orang itu. Itu bisa jadi lingkaran dalam, karena masih di kota ini. Tapi bisa nggak? Ada lingkaran luar. Nggak tahu, mungkin sahabat jauh saudara, mungkin saudara yang ada di luar kota, di luar negeri. Kita beda-beda saudara. Yang paling tinggi apa tadi? Stranger, orang asing. Menolong nggak gambaran ini? Untuk jadi totalitas. Jadi totalitas tuh bukan cuma approach urusan kita dengan Tuhan yang khotbah saya tadi pagi, saudaraku. Tapi ada action juga dong untuk misi totalitas. Dimulai dari apa? Perubahan diri. Ada yang ganggu saudara untuk saudara berubah diri? Ada yang ganggu? Entah itu kenikmatan atau itu kesusahan. Bilang begini, maaf, saya fokus kepada tujuan saya. Saudara, saya tutup kesaksian lah. Tadi pagi saya sudah sampaikan bahwa secara manusia, saudaraku, saya itu lebih pas nggak di depan mimbar ini. Tapi mungkin satu di penjara, kalau nggak saya sudah almarhum. Kenapa saudara? Karena di masa lalu, saudaraku, saya terlahir di satu keluarga di mana ayah saya ini, saudaraku, seseorang yang otoriter, ya. Jadi kami 4 bersaudara nih semuanya kepahitan sama papi saya, ya, karena papi saya itu kalau ngajar anaknya dulu bekas tentara soalnya. Nah, saudara bisa bayangkan itu. Saya nggak mau dramatisir lagi. Tapi kenapa hari ini, saudaraku, ya, nggak gampang. Di sini ada istri saya, nggak gampang. Kami berjuang. Saudara tahu akibatnya nggak? Waktu saya kepahit, jadi 4 bersaudara nih, saya koko paling gede, semuanya kepahitan. Bahkan saya gambarkan aja ya, pahitnya seperti apa. Adik saya yang nomor 2 itu bahkan 10 tahun lalu meninggal, kena cancer. Dan saudara tahu, 80% lebih, 85% cancer itu karena kepahitan. Menurut ilmu kedokteran, kepahitan. Dan adik saya pahit sama papi saya. Saya datangkan ayah saya dari Manado untuk rekonsiliasi. Betul terjadi rekonsiliasi, tapi terlambat. Metastase karsinoma, saudaraku, kan kansernya udah metastase dan akhirnya meninggal. Saya sendiri kepahitan. Saudara mau tahu apa yang saya lakukan, saudaraku?
Saya udah cerita ini, saudara udah tahu cerita saya. Akhirnya saya menikah muda, saudaraku. Ya. Dan saudara bayangkan, kelas 2 SMA, saudaraku kita udah punya anak. Kelas 2 SMA, udah punya anak. Saya nggak bersaksi aja wajahnya udah nggak enak, apalagi saya bersaksi kelas 2 SMA punya anak. Wow, terus tambah gini, ya udah nggak jadi dah. Udah. Jadi kita berdua hancur, saudara. Tapi hari ini kita bisa melayani. Bukan kita hebat, bukan. Saudara. Tertatih-tatih. Kapan? Waktu kita menemukan bahwa hidup harus punya apa? Harus punya tujuan. Seperti apa? Kita punya perjalanan. Oh, saudaraku, dari yang hancur sampai dipulihkan. Oh, nggak bisa. Ini kan paket hemat, ya kan? Oh, mau tahu semua undang saya lagi. Kalau mau itu, nggak bisa ya. Tapi saudara diberkati ini, saudara dapat kebenaran tentang totalitas. Amin. Dengarkan kebaktian yang pertama tadi, tambah yang kedua ini lengkap sudah. Nah, saya tahu pasti gembala saudara dapat inspirasi banyak. Nah, itu sebabnya saya nggak berkata panjang. Pak Gembala, maju ke depan aja. Saya serahkan langsung. Wah, enak ini. Kasih tepuk tangan buat Gembala saudara. Mengaplikasikan kebenaran ini dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya percaya bahwa perjalanan kita menuju kepada sebuah keserupaan dengan Yesus Kristus, amin. Ya, perubahan yang menuju kepada kesempurnaan. Nah, untuk sebuah kemajuan itu butuh sebuah perubahan. Setuju enggak Bapak Ibu? Ya, untuk sebuah kemajuan kita perlu sebuah perubahan. Satu langkah ke depan. Tapi untuk sebuah kesempurnaan, totalitas, Bapak Ibu perlu perubahan, dan perubahan. Menjadi serupa dengan Yesus, kita terus perlu memperbaharui manusia batinia kita. Paulus bilang begini, manusia jasmani kita semakin merosot. Nggak usah diubah, nanti tua sendiri. Iya kan Bapak Ibu? Tapi manusia batinia kita itu perlu diperbaharui tiap hari. Hari ini kita sudah sabar. Bulan depan bisa kita marah-marah lagi. Kita mesti konsisten untuk tetap ada di dalam kebenaran. Ya, salah satu hal yang menurut saya sangat-sangat penting buat kita, ya, untuk membangun kehidupan kita adalah kebergantungan yang penuh kepada Roh Kudus. Ya, tanpa pribadi ini, saya pikir susah sekali kita untuk terus berubah pada keserupaan dengan Yesus. Itu sebabnya momen kita bersama-sama ambil bagian dalam doa puasa adalah untuk mengembalikan kita. Mungkin kita sudah disconnected, sudah terlalu jauh dengan Tuhan. Ya, kesusahan-kesusahan, masalah-masalah yang kita hadapi tiap-tiap hari, pertempuran dalam keluarga, dalam bisnis, dalam hubungan, ya seringkali kemudian membuat kita ini teralihkan fokus kita. Ya, jangan-jangan kita sudah mulai mengandalkan kekuatan kita sendiri. Atau kita mungkin mulai mengarahkan pengharapan kita kepada orang lain. Yeremia 17 ayat 5 itu bilang begini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Seringkali kalau kita bicara terkutuk, kita pasti pikir hidupnya susah, miskin, penyakitan, ya, atau apalah yang buruk-buruk. Bapak Ibu dengar ini, orang yang terkutuk itu tetap bisa kaya, tetap bisa sukses, tetap bisa sehat, tetap bisa berjaya. Kenapa? Karena dia andalkan kekuatannya. Kalau dia kerja keras, dia kumpul uang banyak-banyak, dia tetap bisa punya uang banyak, bisa kaya. Dia bisa andalkan relasi, ya, koneksi dengan orang-orang, dan dia bisa sukses. Jadi orang terkutuk pun bisa berjaya, bisa sukses. Tapi yang ketiga ini, hatinya menjauh dari Tuhan.
Kalau kita sukses, tapi hati kita jauh dari Tuhan, kita bukan orang yang diberkati. Karena itu, momen doa puasa ini mengajak saudara dan saya untuk kembali memandang kepada Tuhan. Menyadari gini, kita benar-benar butuh Tuhan untuk kita mempersiapkan diri masuk di tahun 2025. Tidak gampang, tapi percayalah, bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Semua orang Kristen tahu kok bahwa Tuhan itu maha tahu. Semua orang Kristen tahu Tuhan maha kuasa. Tuhan itu tahu segalanya. Dia tahu masa depan kita, dia tahu tahun depan apa yang akan terjadi dengan kita. Kalau Tuhan tahu dan dia punya rancangan yang baik buat kita, kenapa kita tidak serahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Tuhan? Kita nggak tahu semua hal, setuju Bapak Ibu? Kita mungkin tahu apa yang sedang terjadi dengan kita hari ini. Tapi kita tidak tahu kenapa itu terjadi. Betul? Kita tahu apa yang kita alami, kita tahu apa yang kita rasa, kita tahu apa yang sedang kita lewati. Tapi banyak kali kita tidak tahu kenapa ini harus terjadi. Mengapa ini harus aku lalui. Itu sebabnya kita punya roh penolong. Alkitab menyebutnya roh kebenaran. Dia akan memimpin kita masuk dalam seluruh kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Mulai dari pola pikir kita. Kalau pemikiran kita berubah, nanti Bapak Ibu akan lihat tindakanmu berubah, sikapmu berubah, responmu berubah. Dan kita akan terus mengalami pembaharuan setiap hari. Menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Amin Bapak Ibu. Ya, mari kita tetap antusias dengan Tuhan. Kita minta supaya di momen kita ambil doa puasa ini, ya, mulai dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 8 Desember. Jadi setiap hari Jumat kita bisa kumpul di tempat ini untuk doa bersama-sama. Bapak Ibu jam 6 sore sampai jam 7. Ya, kita menyatukan hati, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Minta supaya Tuhan beri kepada kita tuntunan. Mazmur 32:8 berkata bahwa Tuhan mau mengajar kita. Dia mau menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Dia mau memberi nasihat. Lah kurang apa Tuhan itu? Ya, enggak tahu diajari, ya, bingung ditunjukkan jalannya, ya. Bahkan sebelum ambil keputusan dinasehati. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Waduh, Tuhan itu sayang banget sama saudara dan saya. Amin. Dia Tuhan yang tidak pernah gagal, dia Tuhan yang tidak pernah salah. Jadi dengarkanlah dia, izinkan dia memimpin hidup Bapak Ibu Saudara. Di Warta nanti Bapak Ibu akan temukan panduan renungan harian kita setiap hari. Ya, hari Senin apa yang menjadi renungan kita, pokok doa kita. Kita akan sama-sama terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kebergantungan kita kepada Tuhan akan sangat menolong kita untuk berjalan di dalam jalan-jalan kemenangannya Tuhan. Ya, dan nanti tanggal 22 Bapak Ibu pertemuan Dekom itu digabung di tempat ini sekaligus kita doa puasa bersama jam 6 sore. Ya, jadi minggu ini tidak ada pertemuan Dekom di kelompok-kelompok, tapi semua disatukan di tempat ini sekaligus mengundang semua Bapak Ibu Saudara untuk kita berkumpul di tempat ini berdoa bersama-sama menyembah Tuhan sebagai Raja di atas segala raja yang berdaulat atas kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan selesaikan pertemuan ibadah kita. Kami besar-Mu, Kau Tuhan yang ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu,
Ajaib Tuhan, dengan rasa syukur kita, mari puji Dia. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Di akhir ibadah kami, Tuhan, Engkau disenangkan, Engkau dipermuliakan. Bagimu segala kehormatan, pujian, dan kejayaan. Kami bersyukur Tuhan memberkati pertemuan ibadah kami. Engkau menyatakan isi hati-Mu kepada setiap kami. Berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai untuk menjadi saluran berkat buat kami. Menyampaikan isi hati-Mu buat setiap kami. Kiranya Tuhan terus menambah-nambahkan kepada hamba-Mu roh hikmat dan roh wahyu. Berkarya secara nyata. Menyatakan, memberikan pewahyuan-pewahyuan baru. Hikmat penyingkapan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Mempersenjatai dia dengan beragam-ragam hikmat dan pengetahuan. Supaya lewat hidup dan pelayanannya banyak orang boleh percaya kepada Tuhan. Dibawa untuk semakin mengenal Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu. Roh Kudus tolong kami supaya kami memiliki tujuan dalam hidup kami. Perubahan demi perubahan dalam kehidupan kami. Supaya kami terus bertumbuh dalam kebenaran. Kami sungguh-sungguh Tuhan memiliki pembaharuan dan perubahan ke arah komunitas yang lebih baik lagi. Bahkan sampai pada lingkungan. Bahkan sampai kepada seluruh kehidupan yang bersentuhan dengan jiwa-jiwa. Kami berdoa supaya Tuhan memakai setiap kami menjadi terang dan garam dunia ini, supaya lewat hidup kami memanifestasikan kuasa Tuhan, karakter Kristus, menyatakan dan menghidupi prinsip-prinsip kerajaan Allah, supaya lewat hidup kami Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, bagi Tuhanlah segala kemuliaan. Yesus Kristus, sekarang kekasih-kekasih Tuhan, adakan tangan-Mu, arahkan hati-Mu kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulang dan terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Kita kembali ke tempat kita masing-masing, terutus oleh kerajaan Allah, oleh support daripada Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Kiranya menyertai perjalanan hidup kita, menolong kita untuk terus bertumbuh dalam anugerah dan pengenalan akan Tuhan, supaya lewat hidup kita orang boleh melihat Kristus dan memuliakan Bapa di surga. Kita pulang terima berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang intim dan erat oleh Roh-Nya yang kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.